Pengertian bisnis Islami. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bisnis merupakan usaha dagang, usaha komersial. Bisnis mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu yang pertama, bisnis adalah sebuah perusahaan, sedangkan pengertian yang kedua yaitu bisnis merupakan sebuah kegiatan. Secara etimologi, bisnis mempunyai arti di mana seorang atau sekelompok dalam keadaan yang sibuk dan menghasilkan keuntungan atau profit bagi dirinya atau sekelompok. Bisnis juga dapat dikatakan sebuah kegiatan yang terorganisir karena di dalam bisnis ada banyak kegiatan yang dilakukan. Kegiatan dimulai dengan input berupa mengolah barang lalu diproses, setelah itu menghasilkan output berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir atau melembaga untuk menghasilkan atau menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar-menukar, jual-beli, memproduksi atau memasarkan, bekerja atau mempekerjakan, dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam Islam, bisnis dapat dikatakan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan pendayagunaan hartanya atau aturan halal dan haram. Dan sudah dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Subhanahu wa taala melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Mulk ayat 15. Islam sangat menekankan atau mewajibkan aspek kehalalannya baik dari sisi peroleh maupun pendayagunaan atau pengolah dan pembelanjaan. Allah menyatakan dengan tegas mengenai kehalalan rezeki dan sebagaimana membelanjakan sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat 151. Materi selanjutnya yaitu maksud dan tujuan bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang mengarah pada perekonomian atau perdagangan guna memperoleh keuntungan. Bisnis sendiri dapat dilakukan secara individu atau kelompok yang telah disepakati sebelumnya dan tentunya saling menguntungkan antara satu sama lain. Tujuan dari bisnis itu sendiri yaitu jika dilakukan dengan baik dan benar, maka bisnis tersebut akan mendapatkan keuntungan berupa laba, entah itu laba berupa uang tunai, saham, ataupun properti lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bando Arifin. Saya dari kelas MBS 3C dengan NIM akhir 135. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas pengantar bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan dasar filosofis tujuan bisnis syariah. Nah, tugasnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berbisnis sehingga dapat membawa pola transaksi yang sehat dan menyegarkan. Nah, oleh karena itu, tidaklah cukup mengetahui hukum berbisnis tanpa adanya pengetahuan tentang filosofis konsep bisnis tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidaklah rumit, hanya saja supaya tidak ada yang saling dirugikan satu dengan yang lainnya. Terkadang konsep ini sering dianggap remeh oleh perilaku bisnis. Padahal jika konsep ini digunakan akan membuat pola transaksi jual beli yang lebih menyenangkan. Konsep tersebut adalah sebagai berikut. Nah, simak baik-baik. Nah, pertama ada jujur, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada ramah, yang keempat ada adil, dan yang kelima ada sabar.
Jujur. Jujur dalam pengertiannya adalah dalam bisnis, hal ini harus memiliki sifat jujur. Karena seorang pebisnis yang pastinya mereka akan bertemu orang yang banyak. Kalau mereka tidak jujur, otomatis pelanggan itu akan saling memberitahu di antara pelanggan satu dengan yang lain. Bahwasanya kalau di Jawa biasa dikatakan getok tular. Nah, jadi di sana loh penjualnya nggak jujur. Nah, pada akhirnya akan merugikan kita sendiri. Nah, kalau kita jujur, pembeli akan senantiasa merasakan senang, lebih nyaman dengan berinteraksi dengan orang tersebut karena orang itu benar-benar jujur, menyatakan kualitasnya benar baik itu ya baik. Terus harga dijual murah karena apa? Kualitasnya di bawah standar yang biasanya. Ya, yang dimaksud jujur yang seperti itu. Nah, selanjutnya ada amanah. Nah, apa sih amanah itu? Amanah dalam bahasa Indonesia artinya dapat dipercaya. Nah, setelah jujur yang pasti konsumen merasa, oh aku percaya sama toko kita seumpama. Karena toko itu kalau melayani dengan jujur, tidak membicarakan hal yang mengada-ngada. Nah, seperti itu. Nah, karena apa? Setelah nanti kita jujur, pasti kita dapat dipercaya dengan mungkin sistem kuno dengan getok tular seperti itu. Akan banyak orang yang percaya kepada bisnis kita nantinya. Nah, di situ ada terusannya. Dalam transaksi jual beli, sifat amanah sangatlah diperlukan dengan tujuan menimbulkan rasa percaya pada konsumen. Nah, selanjutnya ada ramah. Nah, ramah atau biasa dalam ilmu marketing biasa disebut supel atau pelayanan yang lebih kepada konsumen dengan cara komunikasi, dengan tutur bahasa yang baik, dengan pelayanan yang halus, yang baik dan profesional tentunya. Nah, di sini yang saya maksud ramah adalah ramah di dalam pelayanan. Nah, adalah hal terpenting karena disitulah para konsumen merasa nyaman dengan pelayanan kita. Pastinya iya kan? Nah, sebab kita bisa membuat konsumen lebih leluasa untuk bertanya atau pelayanan yang lain sehingga sebagai konsumen akan merasa lebih dihargai karena pelayanan yang membuat kenyamanan antara si konsumen dan kita sebagai penjualnya. Nah, yang selanjutnya ada adil. Apakah adil itu? Adil merupakan hal yang tidak juga kalah penting sebab yang kita lakukan akan selalu membuat orang lain tidak merasa dirugikan dan setelah kita tidak merasa dirugikan pula. Sifat adil juga menjadi suatu hal yang fatal jika kita sebagai pebisnis tidak melakukannya. Jadi contoh seperti ini, ada pelanggan si A yang menggunakan baju dengan brand seperti ini, kita layani baik. Nah, sedangkan ada pelanggan si B yang mungkin dengan pakaian yang compang-camping, dengan keadaan mungkin yang dilihat sepele. Nah, itu pelayanan kita bedakan. Ya, seperti itu yang mungkin bisa yang nantinya akan berimbas kepada bisnis kita tentunya. Soalnya kalau namanya pelanggan itu jangan sampai dibeda-bedakan antaranya orang kaya, miskin dan itu apapun. Jadi kita harus adil. Nah, yang terakhir sabar. Kenapa kita harus sabar? Karena yang kita hadapi bukan cuma satu orang. Nah, di dalam bisnis kita akan menemukan banyak orang yang menghadap kita, banyak pelanggan yang akan menemui kita untuk mungkin beli atau mungkin mengajak bekerja sama dalam hal bisnis lain. Jadi kita harus sabar karena sifat orang itu berbeda-beda. Nah,
menjadi sifat yang wajib seseorang yang berada di dunia bisnis. Sabar itu sebab yang kita temui adalah orang-orang yang berbeda-beda dengan sifat yang berbeda-beda, itu pasti. Jadi jangan sampai kita emosi atau marah dengan pelanggan. Ya memang berbeda-beda, ada pelanggan yang sifatnya mungkin banyak tanya, cerewet, atau banyak nego. Ya silahkan bisa dihadapi dengan baik. Seandainya kita sebagai pebisnis tidak berkenan atau tidak nyaman, mungkin bisa mengungkapkan dengan kata lain yang lebih halus. Nah, mungkin rasa ketersinggungannya itu lebih sedikit daripada kita langsung membentak, Anda jangan beli di sini. Di sini tidak menerima orang seperti Anda. Jangan sampai seperti itu. Itu adalah pengalaman yang buruk bagi seorang pebisnis karena akan mematikan bisnis kita nantinya. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Mungkin ada kesalahan sepatah dua patah kata. Saya Pandu Arifin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rihatul Ais akan mempresentasikan materi tentang bisnis sebagai implementasi ibadah muamalah. Bisnis dalam Islam merupakan pekerjaan dagang yang mendapat tempat terhormat, pekerjaan yang bersih, baik, dan terhindar dari riba. Dalam membentuk kehidupan yang baik dan sejahtera dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 4 perilaku dalam berbisnis Islam, yaitu yang pertama niat, yang kedua menjadikan akidah sebagai dasar aktivitas bisnis, yang ketiga yaitu menghindari dari transaksi kotor, yang keempat yaitu berbisnis dengan hati nurani. Yang pertama yaitu menata niat atau motivasi. Aktivitas berbisnis dalam perspektif Islam tidak lain bebas nilai, artinya selalu terikat oleh nilai-nilai sebagaimana terpatri dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu menjadikan akidah tauhid sebagai dasar aktivitas bisnis, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi sanksi dalam setiap akad transaksi yang merupakan yang mereka lakukan. Yang ketiga yaitu menghindari riba dan transaksi kotor. Bagi pebisnis yang sejak awal telah menata niat untuk menggeluti yang bersih sesuai tuntutan syariat Islam. Yang keempat yaitu berbisnis dengan hati nurani. Dalam aktivitas bisnis, bagaimana manusia mempunyai peran yang sangat sentral dalam ini. Manusia sebagai subjek pelaku yang diberi hawa nafsu, akal, pikiran, dan hati nurani yang ketiganya harus serasi atau harmonis. Materi selanjutnya adalah orientasi nilai-nilai syariat dalam bisnis. Dalam menjalankan suatu bisnis, setiap pelaku usaha diwajibkan menentukan dan mengerti betul tentang tujuan bisnis. Sehingga jika bisnis tersebut mengalami kerugian, bahkan kebangkrutan, maka kita tetap dapat bangkit dan berjuang kembali sebab tujuan yang telah kita tentukan sejak awal. Dalam ajaran Islam, bisnis bertujuan untuk mencapai 4 hal utama, yaitu target profit. Dalam bisnis Islam, setiap pelaku harus memegang prinsip-prinsip bisnis Islam. Yang kedua, target hasil. Tujuan bisnis tidak hanya berfokus untuk mencari profit, qimah madiyah atau nilai materi setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit, keuntungan dan manfaat non-materi kepada internal organisasi, perusahaan, dan eksternal lingkungan. Seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada nilai materi, masih ada 3 orientasi lainnya, yaitu khimah insaniyah, khimah khuluqiyah, dan khimah ruhiyah.
Yang ketiga yaitu target pertumbuhan. Jika benefit materi dan profit non-materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara, serta target yang telah tercapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Yang terakhir yaitu target keberkahan. Dengan adanya aturan atau ketentuan halal dan haram dalam bisnis Islam, maka lebih menekankan adanya optimalitas daripada maksimalitas. Sebab optimalitas merupakan tindakan yang masih dikendalikan oleh aturan tertentu yang menjadi kendali untuk mewujudkan tujuan yang sebanyak-banyaknya. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu perbedaan bisnis syariah dan non-syariah. Bisnis syariah dikendalikan oleh aturan hukum yang harus diterapkan dalam berbisnis, yaitu mengetahui aturan halal dan tidak haram, baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta. Sedangkan bisnis non-syariah tidak memperhatikan aturan hukum antara bisnis halal dan haram, baik dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis. Bisnis non-syariah diarahkan pada hal-hal yang bersifat bandawi dan menafikan nilai ruhiyah serta keterikatan pelaku bisnis pada aturan yang lahir dari nilai-nilai transendal atau aturan halal dan tidak halal. Sedangkan bisnis Islami hanya akan hidup secara ideal dalam sistem dan lingkungan yang Islami pula. Dalam lingkungan yang tidak Islami, sebagaimana yang sekarang terjadi, disadari atau tidak disadari, disengaja maupun tidak disengaja, pelaku bisnis Islami akan mudah sekali tersesat dan sukar berkelit dalam kegiatan yang dilarang agama. Bisnis non-syariah juga tidak akan hidup secara ideal di dalam sistem yang lingkungan syariah kecuali ia merubah dirinya menjadi bisnis yang memperhatikan nilai-nilai Islam. Bisnis non-syariah dalam lingkungan Islam pasti akan berhadapan dengan aturan-aturan yang melarang segala kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam.